Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan keberagamaan tidak sedikit di kalangan orang awam yang masih kebingungan untuk menempuh langkah-langkah bertaubat. Niat sudah ada dan mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara bertaubat yang harus ditempuh. Para ulama, taubat itu wajib dilakukan setiap melakukan dosa. Jika dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama, dia harus menghentikan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu. Dan yang keempat, ia mengiringinya dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik dikatakan oleh Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang tidak baik. Ketika dosa itu berhubungan dengan hamba Allah yang lain, berkaitan dengan hak orang, hartanya yang kita ambil, kehormatannya, atau hak yang kita ganggu pada orang lain, maka persyaratan taubat ditambahkan, harus meminta maaf, mengembalikan, dan yang keempat, minta dihalalkan jika itu sesuatu yang tidak mungkin untuk dikembalikan. Ketika seseorang bertobat dan jalan-jalan tobat itu sudah ditempuh, maka sungguh Allah itu Maha Pengampun, sehingga Allah bahagia, Allah gembira menerima hamba yang tadinya berkubang dalam kemaksiatan. Ketika dia bertobat, dia menghentikan, dia menyesali, dia bertekad tidak mengulangi dan mengiringi dengan perbuatan baik. Kalau berkaitan dengan hak orang, dia kembalikan, minta dihalalkan. Maka kegembiraan Allah sangat luar biasa. Padahal Allah tidak punya kepentingan sedikit pun akan tobat kita. Dalam sebuah hadis, kegembiraan Allah itu dilukiskan seperti seseorang yang sedang berjalan melakukan safar. Ketika dia berada di pertengahan jalan, di padang pasir yang gersang, lalu dia beristirahat, lalu tertidur, dan ketika dia tertidur, onta yang ditungganginya, yang membawa perbekalan makan minumnya hingga sampai ke tujuan, tiba-tiba hilang. Orang ini tengok kiri kanan muka belakang mencari di mana onta yang penuh dengan perbekalan itu. Dia membayangkan tujuan masih jauh dan untuk kembali sudah terlalu jauh. Maka dalam keadaan lunglai dan berputus asa, dia kembali bersandar di suatu sandaran. Lalu di tengah-tengah dia galau putus asa itu, tiba-tiba onta yang penuh dengan perbekalan makanan minumannya itu tiba-tiba berada di belakangnya. Betapa kegirangannya orang itu. Akhirnya dia berdiri penuh dengan kegembiraan dan dia mengucapkan kata-kata yang tanpa sadar
itu adalah tidak tepat. Di dalam hadis diabadikan, begitu gembiranya onta yang penuh perbekalan itu datang dengan sendirinya, lalu dia mengucapkan, Allahumma anta abdi wa anna rabbi. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Ucapan ini tidak disadarinya. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanku. Saking gembiranya dia salah ucap. Yang semestinya adalah, ya Allah, engkau hamba, engkau Tuhanku dan aku adalah hamba. Seperti itulah kegembiraan orang yang menemukan barang yang penuh dengan perbekalannya di punggung onta itu. Dan sungguh Allah lebih gembira menerima tobat seorang hamba dari kegembiraan seorang musafir yang menemukan onta yang penuh dengan perbekalan ini. Oleh karena itu, manusia yang sempurna itu bukan tidak pernah berdosa. Dia pernah berdosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa, dia sadar punya Tuhan, yang Tuhan itu Maha Pengampun, dan dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seluruh dosa kesalahan yang kita lakukan itu adalah wujud ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Namun demikian, jangan dijadikan alasan itu sebagai sandaran untuk mengecilkan dosa. Kita berusaha meminimalisirnya dan kita berusaha menguranginya agar pengadilan di akhirat lebih ringan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat yang ke-17, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya, dan tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Mudah-mudahan semua kita di akhir hidup dan di perjalanan hidup ini senantiasa memperbaharui tobat kita, sehingga tatkala kita meninggalkan dunia dalam keadaan bersih tanpa noda dan dosa. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.